Halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Udah lama gak ketemu gua ya. Udah hampir 1 bulan gua gak upload video karena memang beberapa kesibukan ya. Ditambah lagi gua akhir-akhir ini ada magang juga. Jadi udah menyempatkan waktu untuk buat video atau buat share ilmu lagi sama teman-teman itu mungkin agak terbatas. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari detik ini sampai ke depannya gue mungkin bakal hold dulu untuk pembuatan video-video teoretikalnya. Ya seperti kayak materi tentang rangkaian listrik atau materi-materi dasar di perkuliahan sebelumnya. Gue hold dulu sampai gue beres sidang, ntar gue lanjut lagi. Soalnya gue pengen fokus sama implementasi dari aplikasi atau software yang mungkin sangat berguna di fase tingkat 4 ini ya, sebagai self reminder buat gue juga. Maklum ya. Kalau gitu kita mulai saja sekarang. Setelah materi yang gue paparkan kemarin tentang konsep wiring, syncing searching, dan sensor, ada PNP dan NPN, kita mulai implementasikannya pada CX Programmer. Ada yang pernah dengar software ini? Jadi software PLC Omron itu diprogram menggunakan atau memiliki software khusus yang namanya CX Programmer. Satu lagi yang sangat krusial yakni software CX Designer. Untuk apa? CX Designer itu sebagai HMI-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya hardware langsung sebagai media Human Machine Interface-nya atau UI-nya, teman-teman bisa simulasikan dengan software yang namanya CX Designer. Kayak gitu ya. Kesempatan kali ini gue pengen kenalin sedikit tentang CX Programmer. Teman-teman bisa lihat di sini toolbarnya banyak banget. Gue yakin teman-teman gak mungkin langsung paham dan familiar tentang semua toolbar yang ada di sini. Cuman sambil jalan aja step by step, gue pandu, nanti teman-teman bisa nyobain mayoritas dari atau toolbar yang sering digunakan. Oke ya. Langsung aja kita mulai. Untuk membuka atau untuk membuat ladder, teman-teman harus klik file, terus new, maka akan tampil seperti ini, dimana device name lagi. Ya, di sini device name-nya teman-teman bisa ubah sesuai kemauan teman-teman. Tapi karena di sini adalah program pertama, jadi gue kasih nama first aja deh. Terus di sini ada device type. Ya, PLC apa sih yang teman-teman gunakan? Jadi gunanya nanti ketika teman-teman uploadkan, dia sudah tersinkronize dengan PLC yang tertuju. Karena di lab 2 itu ada CP1L dan CP1H, maka gue pilih di antara kedua PLC ini. Gue lebih prefer ke CP1L deh karena udah biasa. Terus di sini ada network type-nya, ya, media atau device penghubung antara laptop gue ke PLC itu menggunakan USB. Jadi gue pilih itu. Dan tampillah halaman utama dari membuat ladder di sini ya, workspace-nya. Nah, di sini yang perlu teman-teman cermati adalah ada yang namanya addressing pada PLC. Jadi kalau misalnya teman-teman buat program di sini tentu harus diberi alamat. Ya, jadi kontak yang teman-teman simpan itu tuh tertuju ke alamat yang mana. Biar jelas. Kayak gitu. Lihat dari atas, di sini file, ya bisa teman-teman buat baru lagi. Terus bisa open nih sebelumnya, close, save as, dan lain sebagainya. Print juga bisa. Terus edit, ya teman-teman bisa lihat di sini. Lanjut ke view, terus insert. Ya ini nambah rang. Rang tuh yang mana? Rang tuh yang sederet ini nih. Ini rang. 1 rang. Kayak gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada work online. Ya di sini kalau misalnya teman-teman pengen coba simulasikan ketika program ladder yang teman-teman udah buat, teman-teman tinggal
klik Ctrl W aja. Itu berfungsi juga ketika teman-teman ingin mensimulasikannya dengan hardware dari PLC-nya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pengen upload program, teman-teman tinggal klik transfer, lalu kirimkan to PLC atau from PLC. Kayak gitu ya. Salah satu keunggulan dari PLC ini, ketika soft atau program yang teman-teman buat hilang, teman-teman bisa mendownloadnya langsung dari hardware yang telah tertanam. Kayak gitu. Oke, jelas ya. Di sini untuk nge-compile-nya bisa. Terus simulasinya, jika teman-teman pengen mensimulasikan kedua software antara CX Programmer dan CX Designer. Kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman bakal familiar. Next, di sini gue pengen jelasin juga gimana sih cara make semua toolbar yang ada di sini. Tapi bertahap, deng. Males gue juga. Oke, yang pertama, gue pengen kenalin kontak dan output, ya. Jadi ceritanya gue di sini pengen buat on/off lampu dengan satu kontak dan satu output. Mungkin di next videonya kita mulai lebih advance ke interlocking atau enggak apapun itu nanti. Tapi kita mulai dari sini. Ini kontak, gue pengennya normally open dan gue address di sini. Ya, karena PLC yang di lab itu 32 input output, biasanya inputnya terbatas, addressing untuk inputnya terbatas, dan addressing untuk outputnya juga terbatas. Dan perlu diingat, untuk input, dia selalu diawali dengan 0 titik. Ya, pada PLC CP1L, dan itu beda-beda setiap PLC, terutama setiap vendor juga pasti beda pengalamatannya. Itu address pertama, terus bisa kita namakan di sini, misalnya switch 1. Kayak gitu ya. Nah, lalu teman-teman kalau udah tinggal wiring aja. Caranya gimana? Tinggal klik di sini penjaluran. Tapi kalau teman-teman pengen main cara cepet, ya udah kontrol lalu pencet arah. Kayak gitu ya. Oke, kalau udah, teman-teman tinggal masukkan di sini coil ya sebagai output. Bisa lewat sini atau bisa juga tekan O pada keyboard. Dia langsung muncul seperti ini dan meminta alamat. Untuk pengalamatan terhadap output untuk CP1L dia dimulai dari 100 titik. 01, 02, 03 dan selanjutnya itu merupakan alamat dari input output yang tersedia. Oke, gue di sini pakai mulai dari 0 juga. Misalnya out 1. Nah, seperti itu. Ingat, satu lagi, karena fungsi dari PLC itu seperti relay, maka di sini yang tersedia adalah hanya input dan output. Normally open itu bisa dianggap sebagai switch, dan outputnya ini dia jamak maknanya. Jadi bukan LED, bukan. Itu outputnya tergantung teman-teman pengen pakai kemana. Kayak gitu ya, bisa ke solenoid dan lain sebagainya. Oke, ini sudah dibuat satu program. Bagaimana cara untuk mensimulasikannya? Teman-teman tinggal klik Ctrl+Shift+W. Oke, ini sudah dalam kondisi running. Terus, jika teman-teman ingin mencobanya, misalnya on off saja ya menggunakan switch, teman-teman tinggal klik di sini 2 kali, langsung kasih value 1. Nah, dia sudah terhubung ya, dan si lampu 1 menyala. Intinya kayak gitu. Ini adalah program yang sangat sederhana, jadi masih terlihat mudah ya. Ini 0. Kalau teman-teman pengen ngembaliin ke kondisi semula, masukkan aja 0. Karena di sini switch itu hanya memiliki 2 kondisi. Kondisi on itu 1, kondisi off itu 0, itu pada normally open. Sebaliknya, pada normally close itu ketika diberi 1 dia akan terputus, dan ketika teman-teman beri 0 dia akan terhubung. Kayak gitu. Kita coba di sini ya. Kalau normally close, teman-teman tinggal klik yang ada di sini. Atau bisa
klik slash. Kayak gitu ya. Oke, sorry, ini nggak bisa kita pakai karena masih dalam mode running. Kita harus kembalikan ke bentuk editing. Kayak gitu. Langsung simpan di sini, kita beri alamat 0.01. Namakan switch 2. Ini bisa apapun ya, bisa sensor kah atau apapun, ini hanya sebatas penanda saja. Intinya input dan output. Kita lanjut ke kanan. Kita beri output 100.01. Out 2. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan, Ctrl Shift W. Nih, ini bedanya, normally open dan normally close. Ketika kita beri value 1, ya, ketika kita beli value 1, dia akan open. Ketika kita beri value 0, dia akan close. Oke, cukup sekian untuk pemaparan tentang pengenalan CX Programmer. Nanti kita akan mulai masuk ke interlocking, terus masuk ke latching, timer, counter, div up, div down, terus apalagi banyak ke depannya. Ntar kita mungkin bakal simulasi ke project dan tugas besar yang dulu gue buat beserta simulasi CX Designer-nya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.